Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang sering didengar yaitu BPRS. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Wafia Tamara, mahasiswa IAIN Bone dengan NIM 622022023 dari Program Studi Akuntansi Syariah 1 semester 5. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas terkait 1. Pengertian BPRS, 2. Dasar hukum BPRS, yang ketiga regulasi operasional BPRS berdasarkan peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dan berdasarkan peraturan Bank Sentral atau OJK di Indonesia. Yang keempat, kesesuaian operasional BPRS dengan hukum regulasi yang berlaku. Dan yang kelima, masalah yang terjadi dan solusinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan BPRS? Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, termasuk pada lembaga keuangan mikro dan menengah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, BPRS ini merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau sohibul mal dengan pihak yang membutuhkan dana atau mudharib. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. BPRS ini berperan penting dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah berbasis prinsip Islam, sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Adapun dasar hukum BPRS diambil dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 5, dan diambil juga dari hadis, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 1598 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama dalam sistem keuangan syariah bahwa segala bentuk keuntungan harus diperoleh dari kegiatan yang halal seperti jual beli atau kerjasama, bukan dari praktik riba. BPRS menerapkan prinsip ini melalui akad muabahah, mudharabah, dan musyarakah sebagai bentuk usaha yang adil. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini memperkuat fungsi sosial BPRS yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan umat melalui pembiayaan yang membantu masyarakat kecil secara adil dan halal. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1598 yang isinya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya. Hadis ini menunjukkan larangan keras terhadap segala bentuk praktik riba. Oleh karena itu, BPRS berdiri sebagai lembaga keuangan yang menjadi solusi terhadap sistem keuangan ribawi. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1208 yang isinya sesungguhnya jual beli dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Hadis ini menguatkan prinsip sukarela dan keadilan dalam transaksi bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah seperti BPRS. Berdasarkan dasar hukum yang sudah saya sebutkan tadi, dasar hukum ini mengatur prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maisir. Oke, selanjutnya regulasi operasional BPRS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah,
BPRS beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum institusional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus dijalankan sesuai prinsip keadilan bagi hasil dan bebas riba. Selanjutnya, regulasi operasional BPRS berdasarkan fatwa MUI. Dalam praktiknya, setiap BPRS wajib mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh produk dan operasionalnya sejalan dengan fatwa DSN MUI. Adapun fatwa DSN MUI yang pertama yaitu Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN MUI /4/tahun 2000. Fatwa ini mengatur tentang tabungan berdasarkan prinsip mudharabah yang menjadi dasar hukum bagi produk tabungan dan deposito BPRS. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN MUI /4/tahun 2000 tentang murabahah sebagai pedoman transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 07/DSN MUI /4/tahun 2000 tentang mudharabah atau bagi hasil yang mengatur mekanisme pembiayaan antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola atau mudarib. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN MUI /4/tahun 2000 tentang musyarakah atau kerjasama modal yang digunakan BPRS untuk pembiayaan usaha berbasis kemitraan. Yang terakhir, Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI /4/tahun 2000 tentang ijarah atau sewa yang digunakan dalam produk pembiayaan sewa guna usaha syariah. Nah, fatwa-fatwa tersebut menegaskan larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi, serta mengatur tata cara akad agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selanjutnya, regulasi operasional BPRS berdasarkan peraturan Bank Sentral atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Nah, yang pertama, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Peraturan ini mengatur mengenai pendirian, perizinan, kepemilikan, kegiatan usaha, serta prinsip syariah dalam operasional BPRS. Peraturan ini menjadi landasan utama bagi operasional BPRS sebelum kewenangan berpindah ke OJK. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 13/PBI/2011 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor BPRS berdasarkan modal inti. Peraturan ini mengatur jenis kegiatan usaha BPRS berdasarkan tingkat permodalan serta pembukaan jaringan kantor cabang untuk memperluas layanan keuangan syariah di daerah. Nah, setelah fungsi pengawasan beralih ke OJK, pengaturan BPRS diperkuat melalui yang pertama, POJK nomor 26/POJK 03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengatur pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha, dan pengawasan berbasis prinsip syariah. Yang kedua, POJK nomor 9/2024 tentang tata kelola BPR dan BPRS yang menekankan penerapan good corporate governance. Yang kedua, POJK nomor 9/2024 tentang tata kelola BPR dan BPRS yang menekankan penerapan good corporate governance. Dan yang ketiga, POJK nomor 25/POJK 03/2021
tentang penyelenggaraan produk BPR dan BPRS yang memastikan kesesuaian produk dengan fatwa DSN MUI. Selanjutnya, apakah operasional BPRS sudah sesuai dengan hukum regulasi yang berlaku? Nah, regulasi perbankan di Indonesia pada dasarnya telah selaras dengan prinsip syariah, ditandai dengan penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga serta larangan transaksi yang mengandung gharar dan maisir. Namun, tantangan masih muncul seperti keterbatasan SDM yang memahami fikih muamalah, regulasi OJK yang belum sepenuhnya mengakomodasi maqasid syariah, serta kendala modal, teknologi, dan literasi keuangan masyarakat. Jadi, diperlukan sinergi antara regulator, DPS, dan manajemen BPRS agar operasional tetap sesuai prinsip syariah serta mendukung keadilan dan kesejahteraan umat. Oke, selanjutnya masalah yang terjadi dan solusi. Adapun masalah yang terjadi dalam BPRS, yang pertama itu ketidaksesuaian antara produk dengan akad syariah. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang memahami syariah dan regulasi. Yang ketiga, tata kelola yang belum optimal. Dan yang keempat, potensi risiko NPF atau non-performing financing yang lebih tinggi jika manajemen risiko kurang terkelola. Nah, adapun solusi yang bisa diberikan yaitu pertama, penguatan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, penyelaraaan produk dengan akad syariah, peningkatan tata kepatuhan atau good kelola dan corporate governance. Dan yang ketiga, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, peningkatan audit syariah dan audit kepatuhan. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa BPRS berperan strategis dalam memperkuat perekonomian umat dan mendukung sektor UMKM berbasis syariah. Operasionalnya didasarkan pada hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI, serta regulasi nasional dari OJK dan BI. Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat, BPRS masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian produk dengan akad syariah, keterbatasan SDM, tata kelola yang belum optimal, dan tingginya risiko pembiayaan bermasalah atau NPF. Baik, itulah tadi materi mengenai BPRS. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya dan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.